Halo semuanya, ketemu lagi bareng saya Kevin. Di video kali ini kita mau bandingin hasil foto dan video dari kameranya Realme 13 4G dan juga Realme 13 5G. Yang dimana kedua HP ini sudah sama-sama beredar di pasaran. Pas saya buat video ini, Realme 13 4G dijual start Rp2.999.000, sementara Realme 13 5G harganya Rp3.799.000. Dan untuk harganya ini saya ambil dari website resminya Realme Indonesia ya. Nah, kira-kira mana yang lebih baik antara kedua HP ini dari sektor kameranya? Langsung aja kita compare. Sikat! Sebelumnya kita cek dulu buat spesifikasi kamera dari kedua HP ini ya. Jadi Realme 13 4G ini punya dua kamera belakang. Ada 50 megapiksel f1.88 dengan sensor Sony LYT600 yang sudah dilengkapi dengan OIS. Plus ada 2 megapiksel f2.4 macro lens. Lalu buat kamera depannya di 16 megapiksel f2.45. Sementara di Realme 13 5G dibekali dengan dua kamera belakang juga guys. Dengan kamera utama 50 megapiksel f1.8 dengan sensor ISOCELL JNS plus 2 megapiksel depth sensor. Sementara kamera depannya di 16 megapiksel f2.45. Buat chipsetnya juga tentu aja berbeda dan pastinya akan mempengaruhi hasil kameranya. Realme 13 4G pakai Snapdragon 6858 nanometer, sementara Realme 13 5G pakai Dimensity 6306 nanometer. Secara ISP sih jelas Dimensity 6300 lebih unggul ya, tapi bagaimana dengan hasil dari kameranya? Langsung aja kita ke pembahasannya. Untuk foto pertamanya ini saya ambil di pagi hari sekitar jam 9-an menggunakan kamera utamanya. Soal dynamic range saya rasa Realme 13 5G sedikit lebih unggul dilihat dari kaca gedung nih yang lebih terang ketimbang foto di Realme 13 4G. Tapi bagusnya di Realme 13 4G lebih bisa mengangkat highlight di bagian yang relatif gelap ya. Contohnya di bagian dedaunan ini. Sedangkan di Realme 13 5G hampir nggak kelihatan nih guys. Begitupun untuk detailnya yang kalau saya zoom 350%, logo semen 3 rodanya ini lebih detail punyanya Realme 13 4G. Di dua kali zoomnya juga sebenarnya punya karakter foto yang mirip dengan yang satu kali zoomnya tadi, karena memang ini dari satu lensa yang sama ya, baik dari dynamic range, detail, dan juga warnanya. Untuk kali ini saya lebih suka di Realme 13 5G. Di foto kedua, saya coba sedikit berlawanan dengan matahari. Di sini saya melihat untuk dynamic range di Realme 13 4G sedikit lebih unggul dalam menghandle sinar matahari yang cukup ekstrim. Namun soal warna, di Realme 13 5G sedikit lebih oke karena lebih mendekati aslinya. Kalau di Realme 13 4G ini kayaknya agak oversaturated ya. Terus kalau dari segi detail, menurut saya keduanya hampir nggak ada bedanya. Kalau harus milih, di foto ini saya lebih suka punyanya Realme 13 4G. Sekarang kita lanjut di foto ketiga nih. Kalian bisa lihat di bagian belakangnya ini keduanya bener-bener nggak bisa ngehandle ya, saking ekstrimnya cahaya dari atas. Cuma kalau dari segi warna, di sini saya lebih suka Realme 13 5G. Karena kelihatan lebih colorful tapi nggak yang oversaturated juga. Sementara di Realme 13 4G, warna daunnya ini cenderung lebih pucat. Terus untuk skin tone-nya saya lebih suka di Realme 13 5G karena kelihatan lebih akurat ya, walaupun sedikit terlalu putih. Nggak kayak di Realme 13 4G yang terlihat cenderung kemerahan. Dan untuk tingkat detail saya prefer lagi di Realme 13 5G ya. Dilihat dari bulu tangan saya nih yang lebih banyak ya daripada di Realme 13 4G. Fix, kali ini saya lebih suka foto dari Realme 13 5G. Oke, sekarang kita berpindah ke mode portraitnya. Dari kedua foto ini nampak jelas banget kalau Realme 13 5G terlihat sedikit keteteran menghandle sinar matahari. Jadi kelihatan lebih putih dan silau. Sementara di Realme 13 4G terlihat lebih ada warnanya, walaupun menurut saya ini agak sedikit oversaturated ya. Lalu untuk separasi bokehnya, kedua HP ini sepertinya cukup kesulitan untuk menjaga kerapiannya, terutama di bagian kepala sampai leher saya nih, yang masih ada bocor-bocor dikit. Cuma kalau dari segi detail, di sini saya lebih pilih Realme 13 4G karena punya tingkat detail yang lebih tinggi. Sementara di Realme 13 5G ini kelihatan agak kurang fokus ya. Terus karena saya masih penasaran, saya coba tes foto portrait lagi dan kali ini saya minta pramugari kereta buat jadi modelnya nih guys. Mungkin kalau modelnya cakepan dikit kayak gini, hasilnya bisa beda gitu ya.
Pada kedua foto ini, Realme 13 5G kelihatan lebih rapi di bagian tepian rambutnya nih, dibandingkan dengan Realme 13 4G yang masih ada sedikit miss. Lalu di bagian gelapnya juga sedikit ada noise untuk Realme 13 4G, sementara di Realme 13 5G cenderung lebih minim noise. Buat warna dan detail sih saya rasa ini hampir sama, cuma sayangnya di Realme 13 5G ini nggak ada opsi buat 2 kali zoomnya. Sementara di Realme 13 4G itu bisa 2 kali zoom guys. Nah buat sweet spotnya sih jelas dengan focal length 52 mm ya. Jadi untuk foto portrait kayaknya saya lebih milih Realme 13 4G aja deh. Next masih foto dengan 26 nanometernya. Di sini kita bisa lihat Realme 13 5G kembali nampak warnanya lebih saturated. Kalian bisa bandingkan warna Hydra-nya nih ya. Jelas Realme 13 5G merahnya lebih menyala. Tapi kalau saya zoom fotonya, kelihatan banget kalau Realme 13 5G ini kayak cat air, sehingga detail dari tulisannya nampak berkurang. Sementara di Realme 13 4G walaupun lebih noisy, tapi lihat deh detailnya. Jelas di sini lebih unggul dari segi detail baik di bagian tulisan Perpustakaan Nasional RI-nya nih dan juga garis-garis yang di bagian putihnya ini. Jadi untuk kedua foto ini saya lebih milih Realme 13 4G. Sekarang kita move ke kamera selfie-nya. Saya coba selfie di rooftop dengan mode auto. Kali ini pilihan saya jatuh di Realme 13 4G. Karena dari skin tone-nya yang mendekati aslinya, sementara di Realme 13 5G dibuat sedikit lebih putih dan mulus. Buat detailnya juga menurut saya Realme 13 4G sedikit lebih unggul ya, dan kalau untuk langit di belakangnya saya rasa hampir nggak ada bedanya guys. Di foto berikutnya masih dengan mode auto, kalian bisa lihat saya lebih cakep di Realme 13 5G tentu aja ya. Kulitnya lebih putih, lebih mulus, kayak perawatan sebulan 4 kali nih. Tapi itu kan dusta ya, yang mendekati natural ya tentu aja di Realme 13 4G. Memang agak sedikit kemerahan, mungkin memang karakteristik Realme 13 4G seperti itu. Untuk detail juga Realme 13 4G masih sedikit unggul, walaupun ya nggak yang detail-detail banget ya. Seenggaknya nggak kayak di Realme 13 5G yang nampak seperti cat air. Sama halnya di mode portraitnya, skin tone dan detail masih plek ketiplek dengan di mode autonya tadi. Cuma buat separasi bokehnya nampaknya hampir nggak ada bedanya ya. Walaupun saya pakai topi yang harusnya lebih gampang untuk membedakan dengan background, ternyata sama aja, masih ada yang bocor, apalagi kalau kena backlight seperti di Realme 13 4G ini. Tapi kalau disuruh milih, saya lebih suka di Realme 13 4G sih. Oke, sekarang kita bahas buat foto low light-nya. Ini saya coba foto di indoor dengan kondisi banyak lampu. Kali ini kelihatan bedanya ya. Realme 13 4G cenderung ke kuning kemerahan. Kalian bisa lihat di area kayu atasnya ini. Terus juga warna-warna lain yang aslinya kuning juga jadi agak kemerahan di foto ini. Sementara di Realme 13 5G terlihat lebih natural dan lebih mendekati aslinya. Tapi kalau saya zoom, di sini baru kelihatan Realme 13 5G kebanting ya. Detailnya seperti cat air yang memberikan efek pucat dan agak ngeblur jadinya. Sementara di Realme 13 4G walaupun cenderung kemerahan, tapi untuk detail ini jauh lebih oke. Untuk peredaman noise-nya sih keduanya hampir ada di level yang sama, dan buat processing-nya saya rasa Realme 13 5G sedikit lebih bagus. Dilihat dari lampunya nih yang lebih kelihatan daripada di Realme 13 4G. Kemudian kalau di 2 kali zoom-nya juga punya karakteristik yang sama, baik dari detail, processing, dan juga warnanya. Tapi kalau harus milih, di kedua foto ini saya lebih suka dari Realme 13 4G. Lanjut, di foto berikutnya masih di low light, tapi kali ini di outdoor ya. Saya coba jepret 2 sejoli yang lagi ngopi nih. Pertama dengan mode auto alias nggak pakai night mode-nya. Secara kasat mata sih kayaknya hampir nggak ada bedanya ya. Tapi kalau saya zoom, baru deh kelihatan di Realme 13 5G ini detailnya kurang oke ya. Dan warnanya juga kurang natural. Tapi sebenarnya ini adalah efek dari processingnya yang bikin area di tulisan janji jiwanya ini terlihat lebih bagus, dan cahayanya juga jadi nggak terlalu bias. Padahal ini masih di mode auto. Lalu bagaimana dengan di mode night mode-nya? Nah, kalau di foto night mode keduanya lebih baik ya. Baik dari warna yang lebih akurat, detail yang lebih tinggi, serta noise yang lebih rendah. Tapi beda ceritanya kalau kita zoom nih, di sini Realme 13 5G kelihatan masih banyak noise-nya, apalagi di area yang gelap. Detail di tulisan kopi susu karamelnya juga hampir nggak bisa kebaca nih, sementara di Realme 13 4G terlihat masih ada detailnya.
Jadi fix antara kedua foto low light ini saya lebih suka di Realme 13 4G. Berikutnya kita coba foto city light. Pada mode autonya sebenarnya ini udah cukup oke ya. Asalkan jangan di zoom aja, karena pasti di bagian langitnya ini banyak noise bertebaran. Tapi kalau kita move ke night mode, di sini highlightnya sedikit dinaikin sehingga mendapatkan hasil foto yang lebih cerah, lebih minim noise, dan detail yang lebih tinggi. Buat processingnya menurut saya kali ini Realme 13 5G lebih unggul ya. Dia bisa memperlihatkan detail logo dari semen 3 rodanya ini dengan lebih baik. Namun saat di zoom, noise-nya ini tetap masih kelihatan banyak ya. Secara tone juga Realme 13 5G lebih warm, sementara Realme 13 4G lebih ke arah cool ya. Overall sih saya lebih milih Realme 13 5G untuk komparasi kedua foto ini. Sekarang kita beralih ke foto saya lagi yang dimana hitungannya cukup ekstrim karena ada lampu jalan yang cukup terang. Kita bisa lihat di Realme 13 4G karena dari lampu jalannya ini jadi ada kayak efek halo gitu ya. Sementara di Realme 13 5G lebih kelihatan clean. Buat skin tone menurut saya better di Realme 13 5G, tapi kalau untuk detail saya lebih milih di Realme 13 4G aja. Tapi kalau saya zoom, baru deh mulai kelihatan noise di mana-mana. Dan detailnya pun mulai berkurang. Untuk kedua foto ini, saya lebih milih punyanya Realme 13 5G aja guys. Oke, sekarang kita beralih ke perekaman videonya. Langsung aja kita cek hasilnya nih. Oke, jadi ini adalah contoh perekaman menggunakan kamera belakangnya Realme 13 4G dan juga Realme 13 5G. Ini sama-sama di resolusi 1080p 30 fps ya guys ya. Nah, yang perlu saya notice kalau di yang versi 4G itu nggak bisa di 1080p 60 fps guys. Bisanya cuma di 30 fps aja. Sementara di yang versi 5G itu bisa 1080p 60 fps dan juga bisa 2K guys. Ya. Ini saya di bawah pohon sih, nggak terlalu yang trik-trik banget. Kita compare simple aja ya. Nggak terlalu yang detail-detail gimana gitu. Standar aja lah. Oke, next. Nah, sekarang kita bedain buat yang resolusi 1080p 30 fps. Dan untuk yang 4G ini saya nyalain ultra stabilnya ya. Sementara yang versi 5G memang nggak ada ultra stabilnya. Nah, kelihatan bedanya. Saya jalannya agak cepet nih. Tuh. Kelihatan kan bedanya? Harusnya ya. Karena saya lihat di sini ada bedanya sih. Cuma nggak tahu nanti kalau udah diedit apakah kelihatan bedanya atau enggak. Oke. Nah, kalau ini untuk kamera belakangnya Realme 13 5G, ini di resolusi 1080p 60 fps ya. Kita langsung singkirkan aja yang versi 4G karena yang 4G tadi nggak bisa 60 fps. Kita cobain yang versi 5G aja. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, kalau ini untuk resolusi 2K 30 fps-nya. Dan yang saya harus notice itu memang di Realme 13 4G itu ya tertingginya ya cuma di 1080p 30 fps aja guys. Tuh, kita langsung videoin ke Realme 13 4G-nya ya. Tuh. Ya segitu aja udah. Cuma memang di 4G ini dia ada ultra stabilnya tuh. Tuh bisa aktif, tapi tetap aja di 30 fps. Sementara saya notice di versi 5G ini nggak ada ultra stabilnya sama sekali. Baik itu di 30 fps dan juga 60 fps. Mungkin karena yang 5G ini masih baru banget ya. Semoga aja ada software update biar ada ultra stabil ya. Biar lebih bagus gitu. Ya. Nah, kalau ini untuk kamera depannya, dan ini cuma mentok di 1080p 30 fps aja guys. Dia nggak bisa lebih dari itu.
Dan untuk yang 4G, untungnya masih ada ultra stabilnya. Habis ini kita swipe ke yang ada ultra stabilnya ya, biar bisa lihat perbedaannya. Yuk. Nah, ini untuk yang versi 4G, saya nyalain ultra stabilnya, dan teman-teman bisa lihat apakah ada perbedaannya atau enggak. Tapi dari segi dynamic range, kayaknya bagusan yang 5G. Kalau yang 4G agak kalah tuh, langit belakangnya putih banget itu. Ya, kurang lebih kayak gini bedanya untuk video kamera depannya. Oke. Nah, kalau dari sektor perekaman videonya, kayaknya di sini saya lebih milih Realme 13 5G aja. Karena opsi resolusi dan FPS-nya tuh lebih lengkap. Dia bisa 60 FPS dan sampai 2K juga. Kalau soal kestabilan sih bisa akalin pakai gimbal smartphone, atau kalau bisa ya jangan terlalu banyak pergerakan biar nggak terlalu goyang ya hasilnya. Untuk kualitas videonya juga saya rasa Realme 13 5G sedikit lebih baik dari segi detail, warna, dan juga dynamic range-nya. Menurut saya sih kedua kamera dari HP ini berada di level yang hampir sama. Cuma memang karena chipset Snapdragon 685 ini udah dirilis dari awal tahun 2022, jadi secara ISP atau processingnya Realme 13 4G jelas lebih matang ketimbang Dimensity 6300 yang baru dirilis bulan April kemarin. Apalagi karena Realme 13 5G ini masih terhitung baru di pasaran ya, jadi pasti dia bakalan dapat update software yang bisa memperbaiki kualitas foto dan juga videonya. Jadi gimana menurut kalian? Dengan perbedaan harga sekitar 800 ribuan, kira-kira buat hasil kameranya mending Realme 13 4G atau Realme 13 5G aja nih? Langsung aja komen di bawah biar kita bisa diskusiin bareng-bareng. Jangan lupa like video ini, subscribe buat yang belum. Saya Kevin dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thanks buat yang udah nonton. Bye-bye.